Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sidorya Tama dengan NIM 341121111088 dari Program Studi Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mempresentasikan tentang microservice arsitektur. Microservice arsitektur merupakan suatu pendekatan yang ada dalam pengembangan perangkat lunak yang akan memecah suatu aplikasi menjadi serangkaian layanan yang independen. Pendekatan ini jika dibandingkan dengan pendekatan monolitik yang tradisional akan menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih baik. Microservice arsitektur muncul sebagai evolusi dari paradigma monolitik dalam pengembangan perangkat lunak. Pada awal sejarahnya, aplikasi-aplikasi yang ada diciptakan dan dikembangkan sebagai entitas tunggal yang kompleks, sulit untuk dikelola, dikembangkan, maupun diperbaharui. Namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas yang ada pada aplikasi-aplikasi tersebut, kebutuhan akan pendekatan yang lebih modular dan fleksibel pun muncul. Dan pada tahun 2010-an, microservice arsitektur datang sebagai solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Microservice arsitektur merupakan pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang memecah aplikasi menjadi serangkaian layanan kecil dan mandiri, sehingga dapat berjalan dengan independen. Setiap layanan yang ada akan berfokus pada satu tugas atau fungsi yang spesifik. Microservice berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui antarmuka yang didefinisikan dengan jelas, menggunakan protokol HTTP atau protokol komunikasi lainnya. Sebuah model umum dari microservice arsitektur akan melibatkan serangkaian microservice yang berkomunikasi satu dengan yang lainnya dan memiliki tanggung jawabnya masing-masing atas bagian tertentu dari fungsional aplikasi. Sebagai contoh sebuah aplikasi e-commerce yang memiliki microservice untuk manajemen pengguna, manajemen persediaan, dan pemrosesan pembayaran. Setiap microservice yang ada dapat diimplementasikan, diuji, dan diperbaharui secara independen, memungkinkan pengembang untuk mengadopsi siklus pengembangan yang lebih cepat. Arsitektur ini mendukung keberlanjutan dan skalabilitas karena dapat dengan mudah menambah atau mengurangi microservice sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi atau perusahaan yang menggunakan microservice arsitektur. Pertama ada Netflix, yang merupakan platform streaming online yang menggunakan microservice untuk mengelola konten dan rekomendasi konten kepada penggunanya. Kemudian Uber atau Gojek yang merupakan akomodasi perjalanan online, transportasi online, yang menggunakan arsitektur ini untuk mengelola pemesanan penumpang dan juga pelacakan perjalanan penumpang. Yang terakhir ada e-commerce, yaitu Shopee atau Tokopedia, dan e-commerce lainnya yang sama-sama menggunakan microservice arsitektur untuk proses rekomendasi barang ketika dicari, kemudian pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan juga pelacakan barang. Ada beberapa keuntungan dan kekurangan dalam menggunakan arsitektur ini. Keuntungannya yang pertama skalabilitas. Arsitektur ini memiliki kemampuan untuk mengelola dan menambah microservice dengan mudah, dengan skalabilitas yang tinggi. Kemudian pengembangannya yang membuat tim pengembang dapat bekerja secara independen, mempercepat siklus pengembangan. Kemudian ketersediaan. Arsitektur ini akan memiliki ketersediaan yang tinggi, sehingga kesalahan pada suatu microservice tidak mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Kemudian pada kerugiannya, memiliki kerugian pada kompleksitas, yaitu manajemen sejumlah besar microservice ini bisa rumit. Kemudian overheat, komunikasi antar microservice dapat menambah latensi dan overheat. Dan pemantauan dan debug sejumlah besar layanan memerlukan alat yang tepat. Pada kesimpulannya, microservice arsitektur menjadi pilihan yang paling populer dalam pengembangan perangkat lunak. Meskipun modern, meskipun memunculkan tantangan tertentu, manfaatnya dalam hal skalabilitas dan kecepatan pengembangannya membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi banyak organisasi dan perusahaan. Dengan perkembangan teknologi, arsitektur ini terus berkembang dan membentuk masa depan pengembangan perangkat lunak yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya tentang microservice arsitektur, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.